Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SID. Terima kasih sudah klik video ini. Jika teman-teman klik video ini karena ingin belajar Excel dari nol, maka udah pas banget, karena di channel ini kita akan membahas materi-materi Excel dari level dasar banget sampai ke trik-trik yang akan membuat kerja kita di Excel jadi lebih mudah dan cepat tentunya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin juga belajar tentang materi PowerPoint, bisa klik link di atas ini ya. Nah, di sana kita juga belajar tentang PowerPoint itu dari nol ya, sampai ke level yang expert atau mahir. Sebelum kita mulai pembahasan tentang dasar-dasar di Excel, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi baru yang kami sajikan. Nah, di sini saya pakai Office atau Excel yang 2019. Jadi logonya seperti ini ya. Warna hijau, ada huruf X-nya. Nah, bagi teman-teman yang pakai selain 2019 nggak masalah, karena hampir semuanya sama. Semuanya fitur-fiturnya itu kurang lebih sama lah ya. Oke, langsung aja kita buka si Excel-nya. Nah, di sini kita langsung aja pilih yang paling depan sini ya, blank workbook. Kita klik. Nah, ini adalah halaman Excel-nya. Kotak-kotak, beda dengan Word ya. Nah, untuk lebih jelas, sini saya akan zoom dulu ya, atau perbesar. Caranya ini bisa diklik ini, klik tanda plus di sini untuk memperbesar. Kalau tanda kurang atau minus ini untuk memperkecil ya, kita besarkan biar lebih jelas. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih ya sama Excel-nya. Di atas ini teman-teman bisa lihat ada huruf abjad ABC sampai sampai banyak ya. Di sini nggak cuma sampai Z. Oh ya, kalau mau geser teman-teman bisa nih di sini ya. Ini kalau yang panah sebelah sini, ini untuk geser ke sebelah kanan. Kalau mau balik ke sebelah kiri, bisa tekan yang panah ini. Oke, di sini ABC-nya itu tidak cuma sampai Z. Jadi setelah dia selesai Z, dia akan balik lagi ke AA, terus AB, AC, seperti itu. Nah, jadi si A ini adalah nama kolomnya. Jadi kayak gini ya. Ini satu deretan ke bawah sampai mentok ke bawah. Mentok pokoknya ya, ke bawah semua itu namanya kolom A. Jadi kolom A. Kalau di sini ke bawah sampai bawah namanya kolom C. Jadi teman-teman tinggal lihat ya, huruf di atasnya itu huruf apa, berarti itu nama kolomnya. Misalnya ini ya, ini sampai ke bawah semuanya namanya adalah kolom L. Oke ya. Jadi itu. Sekarang selain di atas ini ada huruf ABC, di sini juga ada angka 1 2 3 sampai banyak. Nah, di sini kalau yang ABC tadi yang bentuknya berdiri kayak gini namanya kolom. Nah, ini namanya adalah baris. Baris ya, ini baris ke-1. Ini baris kedua, sampai mentok sebelah sana. Baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat. Lihat aja angkanya. Nah, baris itu dalam bahasa Inggrisnya atau di Excel-nya disebutnya itu row. Kalau kolom bahasa Inggrisnya juga kolom, cuman depannya pakai C ya, column kayak gitu. Oke, setelah kita tahu kolom dan baris, nah kotak ini kita sebutnya sel. Satu kotak ini kita sebutnya sel, kayak di kontur-kontur gitu loh. Jadi sel ini punya nama beda-beda nih, atau kode beda-beda yang diambil dari kolom dan barisnya. Misalnya di sini, ini ya, di sini dia berada di kolom B. Ya enggak, di atasnya kan huruf B nih, berarti dia posisinya di kolom B dan berada di posisi barisnya baris kedua, berarti nama selnya adalah sel B2 ini ya. Nah, kalau misalnya ini berarti apa, sel apa ya, ini namanya I2 karena di atasnya itu adalah kolom I, barisnya baris kedua. Kalau ini berarti E6. Paham ya? Gampang ya, tinggal lihat kolomnya apa,
terus barisnya baris keberapa. Nah sebenarnya nih ada yang cara lebih gampang untuk mengetahui sel berapa sih sebenarnya ini. Jadi ketika kita klik di sini, di atas pojok sebelah sini udah muncul nih F4. Ketika ini berarti C10. Kenapa dari awal tadi tidak langsung dikasih tahu di sini ada nih. Jadi saya pengen teman-teman tahu banget nih dari dasarnya cara penamaan sel itu seperti apa. Walaupun si ininya nggak ada, kita tahu berarti dia tuh posisinya di sel berapa atau sel apa. Oke, selanjutnya di Excel itu ada yang namanya sheet. Sheet tulisannya gini ya, SHEET. Nah ini kita anggap saja dia itu seperti lembaran. Jadi yang pertama ini namanya lembaran sheet 1. Nah kita bisa tambahkan ke sini nih, ada tanda plus. Nah sekarang ini adalah sheet 2. Ini tadi sheet 1, ini sheet 2. Ya kita zoom lagi biar lebih jelas. Nah untuk sheet ini kita bisa kasih nama nih, misalnya sheet 1 ya, kita klik kanan di tulisan sheet 1-nya, terus di sini pilihnya yang rename. Misalnya kita ganti tulisannya latihan. Oke, terus sheet 2-nya kita ganti juga di misalnya belajar, apa aja ya. Nah selain bisa diberi selain kita bisa merubah nama sheetnya, kita juga bisa menambahkan warna di sheet ini nih. Nah jadi kita klik kanan kayak tadi, pilih tab color, misalnya kita pilih warna biru ya. Terus yang latihan misalnya kita klik kanan lagi, kita pilih tab colornya misalnya warnanya hijau. Nah jadi ini kelihatan ya biru ya. Nah ini warnanya hijau seperti itu. Oke, selanjutnya kita belajar cara menulis di Excel. Cara menulis di Excel itu kayak di tabel aja ya kalau di Word ya. Bisa kita mulai dari kotak manapun. Misalnya mulai dari sini, klik aja kotaknya langsung ketik kayak gitu. Kita mulai aja misalnya dari sini ya. Kita latihan nulis, kita klik langsung ketik nama. Nah ini kalau misalnya kita enter, nanti bakal turun ke bawah sini. Tapi kalau misalnya kita mau geser ke samping kanan, kita bisa tekan tombol tab. Misalnya kayak gini aja ya. Kita nama Samsul Galaxy. Oke. Nah, ketika kita enter, maka dia akan berpindah ke bawah ya. Tapi di bawahnya itu bukan di posisi C3, bukan di sini, bukan di C3, tapi dia ke B3. Kenapa? Karena kalau di Excel, dimanapun kita pertama kali ngeklik, kan kita tadi kliknya di B2. Nah, ketika kita tap ke samping sampai berapapun, pas kita enter nanti pasti akan pindah ke di bawah yang dimana pertama kali kita ngeklik. Karena tadi di B2, jadi posisinya kalau kita enter akan jadi di B3. Kita coba enter ya. Nah posisinya di sini. Lanjut ya, umur. Nah ini misalnya kita enter, sekarang misalnya kita enter, dia pindahnya kemana ya? Ke sini ya, ke B4, bukan di C4 sini ya, di B4. Oke, contoh ya, misalnya kita kliknya di C3 nih, di tulisan 18 tahun di C3. Kalau kita tap bakal pindah ke D3. Kalau kita tap lagi ke E3. Kalau tap lagi ke F3. Nah, kalau kita enter nanti akan pindah ke ya ke sini ya, ke C4 karena tadi pertama kali kita kliknya itu di C3. Nah, seperti itu. Jadi dimanapun kita klik, walaupun kita tap ke samping berapa kali pun, pas kita enter bakal di bawah dimana kita ngeklik yang tadi. Selanjutnya cara merubah ukuran si selnya atau si kotaknya ini ya. Nah ini kan si namanya Samsul Galaxy ini menerobos atau tembus ke bagian D2 ya enggak. Padahal kan asalnya di C2,
karena namanya panjang jadi tembus ke D2. Nah ini kita harus lebarkan dulu si kolom C nya. Caranya kita ke atas dulu nih, ke antara huruf C dan huruf D, di tengah-tengahnya ya, pas di tengah-tengahnya. Nanti bentuknya kayak gitu, ada panah ke kanan ke kiri, klik ditahan, lalu geser mau selebar apa. Nah, misalnya seperti ini. Mengapa harus kita lebarkan si kolomnya atau si selnya ini? Karena misalnya di D ini, misalnya di sini, di D2 ini misalnya ada tulisannya apa ya? Misalnya apa aja, kita beri tulisan seperti ini misalnya. Nah misalnya kita tarik kayak tadi, posisinya kayak gini. Nah maka tulisan si C2 ini atau si Samsung Galaxy ini akan ketutup, nggak muncul secara keseluruhan. Makanya kita harus atur kolomnya lagi sampai pas, jangan sampai nabrak kolom sebelahnya. Nah ini juga bisa dipakai untuk ke arah bawah ya, misalnya pengen barisnya itu lebih lebar, jadi klik aja nih di antara angka ke angka ini tuh, jadi dia lebih luas atau lebih lebar. Nah ini ada trik nih yang cukup gampang untuk menyesuaikan panjang dan lebar si kotak atau si selnya itu sesuai dengan isi tulisannya. Jadi kita nggak perlu narik-narik nih kayak gini. Nah misalnya kayak gini, ini kan kelebihan nih, terlalu jauh nih. Teman-teman klik aja nih 2 kali di tempat kita ngelebarin tadi sini ya, antara huruf C sama D nya. Klik 2 kali, cepet nih, klik-klik. Nah, maka dia otomatis bakal menyesuaikan sendiri. Ya ini juga sama nih, misalnya antara 2 dan angka 3, kita klik 2 kali. Tuh. Gampang ya. Selanjutnya cara merubah tulisan di Excel. Nah ini agak lumayan berbeda dengan di Word. Nah misalnya di kotak D2 ini kan sudah ada tulisannya nih, teman-teman klik sekali, misalnya kita langsung aja klik huruf A, maka bukannya jadi LP LPA, tapi huruf LP nya semua tadi pokoknya hilang, ketimpa atau keganti sama apa yang teman-teman ketik, jadi huruf A doang. Jadi misalnya teman-teman ingin ngedit atau merubah tulisannya, caranya gini. Pertama klik si kotaknya, misalnya saya ingin menambahkan Samsung Galaxy SPD gitu ya. Caranya klik di kotak Samsung Galaxy-nya, terus klik 2 kali, atau langsung aja tanpa diklik yang pertama, langsung aja klik 2 kali di sini. Nanti di situ bakal keluar kursornya. Kalau udah keluar kedip-kedipnya, baru bisa ditambahin tulisan tanpa harus terhapus seperti yang tadi. Oke. Titik SPD, lalu kita enter. Nah ini karena panjang, jadi dia nabrak kayak tadi lagi ya, nabrak si kolom D nya. Nah misalnya kita pingin rubah lagi nih Samsung Galaxy SPD nya, kita ubah jadi SPDI belakangnya. Nah karena biasanya di Word itu teman-teman kalau misalnya kita mau nambahkan di belakang huruf sini, teman-teman langsung klik di sini ya. Nah kalau di Excel nggak bisa, jadi caranya tetap klik di mana tulisan itu berawal. Jadi karena kita tulisnya tadi di C2, jadi teman-teman tetap kliknya di kotak atau sel C2, klik 2 kali di sana, baru klik lagi di ujung, baru kita tambahkan huruf I nya seperti itu. Jadi kalau teman-teman kliknya di D2, kita klik di sini terus kita tulis I, maka jadinya seperti ini. Jadi yang ini tetap di C2 nya tetap Samsung Galaxy SPD, di sininya tertulis dia sendirian huruf I. Nah kita coba panjangkan dulu ya si C2 nya. Nah jadi seperti ini, nggak nyambung nanti. Nah jadi tadi kan cara pertama kita bisa klik 2 kali, lalu kita tulis mau dieditnya seperti apa atau diubahnya seperti apa. Nah cara kedua kita klik sekali aja, cukup klik sekali lalu kita tekan F2. Di keyboardnya ada F2 di bagian atas. Nah jadi saya ulangin ya, kita klik di sel atau di kotak mana kita akan merubah tulisannya, lalu kita pencet F2, nanti bakal
kursornya muncul. Setelah muncul sama seperti tadi, mau menambahkan di mana, misalnya mau di depan ya, haji, kita arahkan aja kursornya ke depan, kita tambahin haji. Nah ini kita tambahin i misalnya belakangnya. Klik di sini untuk melihat materi berikutnya dan bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tombol like-nya. Tonton juga materi belajar Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint di sini. Jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.